penuh inspirasi. Wah, generasi. Berarti kalau generasi dikatakan berarti kita di masa-masa muda kita ini. Baik pun yang enggak menikah tetapi dikatakan itu adalah generasi. Amin. Yang percaya sini anak generasi, boleh angkat jempol? Oke, amin. Haleluya. Oke, generasi. Kita tahu semuanya generasi yang penuh inspirasi. Wah, kalau dikatakan generasi yang penuh inspirasi, berarti kita sebagai anak muda harus menjadi motivasi orang lain, harus menjadi berguna, harus menjadi berkat. Berarti dalam keadaan sekarang ini, kita benar-benar membutuhkan namanya yaitu sebuah namanya motivasi atau sebuah ada dorongan dari antara sekitar kita, yaitu anak-anak muda. Amin. Oleh karena malam ini saya akan mengatakan generasi yang penuh inspirasi. Generasi yang dimaksud adalah masa muda yang berguna, yaitu yang menjadi berkat dalam keadaan sekarang ini. Bagaimana di masa muda kita ini bisa berarti bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan di keluarga, bahkan sesama kita. Amin. Oleh karena itu jadi generasi yang penuh inspirasi. Next. Boleh selanjutnya? Oke. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, inspirasi adalah yaitu suatu proses yang mendorong manusia atau merangsang pikiran manusia, terutama untuk melakukan tindakan berhubungan dengan sesuatu yang artinya adalah manusia itu memiliki ciri khas yang unik. Artinya adalah, jadi inspirasi itu adalah di mana manusia itu berusaha untuk melakukan dorongan kepada orang lain agar generasi tersebut bisa bertindak. Artinya di saat dia down, kita menginspirasi dia, jadi dia itu bisa bertindak. Amin. Jadi kita sebagai generasi yang mau penuh inspirasi, kita harus melakukan sesuatu atau ada pikiran kita untuk berusaha untuk supaya generasi si B ini bisa bertindak agar dia tidak hanya di dalam permasalahan yang dia alami. Oke, amin. Maka di dalam arti, kalau di dalam arti inspirasi terdapat dalam Alkitab, yaitu inspirasi itu artinya adalah untuk mendidik, untuk menegur dia agar dia sebagai generasi muda yang benar-benar yang Tuhan inginkan. Amin. Jadi adalah dalam Alkitab ini adalah, jadi sebagai generasi yang penuh inspirasi, kita harus menegur dia dengan baik. Amin. Kalau dia salah, jangan kita diami. Kita salahkan. Itu kita sebagai generasi. Ya dong. Nah, maka kalau kita diam misalnya nih, dia tentang melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan, bahkan dia masa muda. Kalau kita melihat, kita membiarkan, wah itu salah. Gitu. Kita tahu, kita harus benar-benar untuk menegur dia. Benar-benar dia harus memperbaiki sebuah karakter yang tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Oke, itu yang dimaksud untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuannya agar menjadi generasi yang tetap untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menjadi generasi yang benar-benar untuk menegur orang-orang, untuk menyatakan kebenaran, untuk memperbaiki generasi kita yang ada di sekitar kita agar dia menjadi generasi muda yang benar-benar untuk membangkitkan generasinya berikutnya. Oke, next, berikutnya. Oke, ini adalah ini adalah contoh yang harus kita perhatikan dalam Alkitab, yaitu misalnya Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tahu mereka ini di mana suatu yang harus benar-benar mereka pergumulkan di masa muda mereka ini, di mana yang dibutuhkan adalah ketekunan, di mana raja untuk menyuruh mereka untuk agar menyembah
yang dia inginkan. Tetapi mereka bertiga ini yang mereka lakukan adalah melawannya. Mereka menolaknya, mereka tetap menyembah Yesus. Artinya adalah kita bisa melihat atau mencontohkan, mengambil teladan di antara tiga ini, generasi ini. Di mana mereka itu tetap, ketekunan mereka itu tetap hanya tertuju kepada Yesus. Yang artinya di masa muda mereka itu ada suatu inspirasi yang dilihat bagi masyarakat di sana. Bahkan di saat mereka hanya mengambil komitmen tindakannya hanya untuk tetap menyembah Yesus, tetap menyembah Tuhan, apa yang terjadi saat mereka melawan raja, mereka tetap menyembah Yesus dan mereka dimasukkan ke dalam api. Apa yang mereka alami? Itu suatu pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, yang artinya adalah melalui tindakan mereka banyak diselamatkan di sekitar sekelilingnya. Bahkan masyarakat, bahkan orang-orang di sekitar mereka hanya terbangak gitu. Wah, mereka nggak mati, katanya. Artinya adalah karena perbuatan Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka bisa menyelamatkan generasi berikutnya. Sehingga raja juga percaya pada Yesus itu adalah tetap Allah yang hidup. Amin. Mari kita ambil satu keteladanan ini. Bagaimana kita harus menjadi generasi yang penuh inspirasi? Yaitu kita tekun, kita tetap apa yang kita katakan itu ya itu yang kita katakan. Kalau kita tetap menyembah Yesus, Yesus yang kita sembah. Kalau kita dalam persoalan kita hanya mengadu kepada manusia, ya boleh, tapi tidak selamanya hanya kita menikmati. Tapi ingat, kalau kita tekun hanya fokus untuk Yesus, percayalah kita bisa menjadi inspirasi. Yang kedua adalah kita bisa menjadi inspirasi dibagi keluarga kita, seperti Yusuf. Sekarang dia seorang penguasa yang Mesir, dan keteladannya itu bisa menginspirasi bagi saudaranya. Kita tahu berbagai proses yang dia alami, namun apa yang dilakukan Yusuf? Dia tetap setia. Dia menunjukkan keteladanannya kepada saudaranya bahwa dia bukanlah orang yang mereka inginkan. Hanya saudara yang benci dia, tetapi Yusuf tidak membenci saudara. Artinya ada inspirasi yang dalam dirinya Yusuf untuk kepada keluarganya, sehingga ayahnya juga menyayangi dia. Kita juga bisa seperti Yusuf. Kita ambil suatu hal yang positif. Kita ambil hal yang baiknya. Oke, susah untuk melakukannya, tetapi itulah saat kita mau bertindak, saat kita mau benar-benar untuk menjadi anak muda yang benar-benar yang diinginkan oleh, bahkan anak muda yang mau dipakai Tuhan. Mari kita tertuju kepada Tuhan. Percaya, di saat kita tidak bisa melakukan apa-apa, di situ ada tangan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Oke, selanjutnya. Maaf ya. Oke, 3 karakter yang dimiliki seorang generasi yang penuh inspirasi. Pertama, melayani, memperhatikan, menikmati. Oke, next. Ini ya, bagaimana seorang generasi yang penuh inspirasi. Ini yang harus kita miliki, yang 3 karakter ini. Next, selanjutnya. Oke. Pertama, generasi. Bagaimana kita generasi yang penuh inspirasi? Pertama, kita harus melayani. Melayani dimanapun kita berada. Generasi yang penuh inspirasi memiliki hati yang melayani dimanapun berada, baik keluarga dan di sekitar dan dia berada. Karena Tuhan pun datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani, kan? Benar nggak? Bukan. Jadi, kalau kita mau menjadi inspirasi bagi generasi yang lain, supaya kita ingin menjadi untuk lebih kita menjadi anak muda yang benar-benar untuk menyelamatkan jiwa muda yang lain, kita harus mau melayani. Iya, itu yang kita inginkan juga. Kita melayani. Melayani itu bukan harus kita di mimbar, WL, itu sebagainya. Enggak. Tetapi melayani yang ada dalam diri kita juga. Itu luar biasa. Kamu bisa menyelamatkan generasi yang lain. Percaya deh. Amin. Amin. Oke. Sebab itu, apa sih generasi, bagaimana hal apa yang kita melayani dalam generasi yang penuh inspirasi? Next, berikutnya.
selanjutnya, Dek. Ini tadi, oke. 3 hal yang mengenai melayani itu melayani dengan kepekaan terhadap orang. Artinya adalah melayani kepekaan terhadap orang. Jadi seperti saya bilang tadi, melayani itu bukan hanya mimbar, tapi melayani itu misalnya kamu berada di ruang tamu, banyak orang-orang, kamu harus punya kepekaan apa yang harus kamu lakukan sebagai kamu masih muda. Jangan sampai orang yang tua yang melayani kamu. Itu yang dimaksudnya. Jadi kita peka. Jadi generasi ini ya, dimanapun melayani kita harus punya kepekaan yang benar-benar tajam gitu. Kita lihat sekitar kita harus melayani terhadap orang itu. Misalnya saat kita makan, apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan, layani keluarga itu, layani orang. Percaya, saat perbuatanmu hal yang kecil itu, wah orang lihat, wah benar, ya dia benar anak muda yang luar biasa. Di mana sih? Oh dia kuliah di cocok dengan pribadi. Kita itu jadi inspirasi dong. Oke. Maka kedua, melayani dengan ketulusan. Melayani sebab Tuhan juga sebab Tuhan senang kepada orang yang melayani dengan tulus. Artinya adalah melayani dengan tulus itu melayani itu dengan yang baik. Karena Tuhan juga benci kalau kita melayani melakukan yang jahat. Kita melayani yang jahat. Gak boleh. Melayani itu dengan tulus. Maka hal yang baik yang kita dapatkan. Amin. Tulus misalnya. Kamu sudah mengambil bagian ini. Kamu harus tulus. Berarti tanggung jawab. Karena kita mau jadi inspirasi bagi orang lain. Amin. Maka yang ketiga, melayani dengan sebisa atau semampu kita. Karena kalau kita melayani dengan semampu kita, percaya, itu akan menghasilkan buah bagi orang lain. Misalnya kamu melayani tapi kamu nggak mampu, itu salah. Kamu akan kalau di dalam orang Batak itu amburadul berantakan gitu. Tapi melayani yang semampu kita. Jangan kau melayani tapi kamu nggak bagianmu, itu salah. Kamu nggak bakal jadi inspirasi. Kamu akan menjadi sandungan. Siapa sih dia? Dia nggak bisa melayani ya, tapi dia pura-pura bisa melakukan tapi nggak bisa. Nggak boleh. Nggak. Kita perhatikan Yusuf melayani saudaranya. Meskipun Yusuf dijual, meskipun di ini, tapi Yusuf melayani saudaranya. Kita juga harus bisa. Amin. Kita harus jadi generasi yang penuh inspirasi. Amin. Jika Anda diberkati, angkat jempolnya. Amin. Haleluya. Oke, next selanjutnya. Oke, yang kedua, bagaimana kita generasi yang penuh inspirasi? Yang kedua adalah memperhatikan orang yang di sekitarnya. Memperhatikan itu juga adalah suatu kehidupan pelayanan. Ada pernah mengatakan hamba Tuhan katanya, memperhatikan itu adalah sebuah pelayanan yang sangat luar biasa, yang murni untuk menyelamatkan jiwa. Benar. Memperhatikan itu, generasi yang penuh inspirasi memiliki perhatian pada orang lain sehingga orang tersebut mengalami rasa kepedulian dan kenyamanan dengan perhatian tersebut. Orang tersebut itu pasti memiliki sikap yang berubah, percaya. Artinya adalah kalau kita memiliki suatu memperhatikan entah dimanapun kamu berada, baik di keluarga, karena kita kan nggak tahu manusia, bahkan anak muda di dalam pikiran ini kita nggak tahu, kita nggak bisa menilai. Kita kan nggak bisa apakah dia diintimidasi, apakah dia kecewa atau gagal. Bahkan dalam hal keadaan sekarang ini kan banyak seperti kakak-kakak skripsi. Kita nggak tahu suasana mereka itu bagaimana. Maka karena itu kita generasi mau jadi generasi kita memperhatikan. Misalnya ya, bukan ini suatu kesaksian ya buat saya. Jadi waktu saya di asrama, waktu keluar dari Wisma, jadi saya ini ditempatkan sama anak-anak SMTK lagi gitu. Jadi saya nggak tahu memang saya orangnya kan suka perhatiin gitu. Nah, jadi saya di antara kamar ini ada satu anak, dia ini kayak diam, kayak nggak mood gitu. Jadi saya nggak mau kan, saya kan harus sebagai ini kan ya sebagai kakak kelas dari bilang ya harus saya juga harus punya kepekaan lagi. Saya tanya, ternyata dia rindu sama orang tuanya, dia pengen pulang.
Nah, setelah itu saya kasih dia inspirasi, saya kasih dia ayat-ayat, saya semangati. Artinya adalah melalui kita perhatian kita sama orang lain, wah dia juga akan bangkit. Oh iya, orang lain sana aja nggak bisa pulang, kenapa saya harus mengeluh? Dia jadi semangat lagi, benar nggak? Amin. Kita jadi inspirasi bagi dia. Itu nih maksud kita harus punya perhatian kepada orang lain. Percaya, dimanapun jangan kita hanya memperhatikan apa yang ada diri kita, apa sebagai ini kita enggak bisa. Enggak, selama kita masih Tuhan kasih dalam dunia ini, kita harus menyelamatkan, harus membangkitkan generasi kita yang ada di sekitar kita. Iya, amin. Nah, pada saat itu dia dibilang, Kak Eben, aku sakit. Katanya, coba kan dia yang cerita sendiri. Dia dibilang sakit, ya udah saya urus dia ini. Itu dia anak SMTK. Artinya adalah nggak usah kita jangan sampai dia itu maksudnya kayak, aduh, nggak enak di sini. Jangan sampai kayak bunuh diri lah dibilang, jangan, enggak. Selagi makanya kita harus punya namanya kepekaan, memperhatikan orang lain. Itu suatu inspirasi yang luar biasa. Amin. Mau dipakai Tuhan dengan penuh inspirasi, harus punya perhatian kepada orang lain. Amin. Bukan hanya sekedar uang apa, tapi lewat apa yang kita bisa lakukan gitu. Percaya deh, kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Amin. Next, selanjutnya. Oke, ini Yeremia 64 Yeremia 60 ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepada anak-anakmu laki-laki, datang dari dan membawa anak-anak perempuan digendong. Artinya bukan perempuan kayak suatu pernikahan, enggak. Jadi gini, maka saya katakan tadi kita harus punya sebagai generasi yang penuh inspirasi, kita harus punya perhatikan, karena lihat, kita angkat, enggak kita perhatikan di sekitar kita. Baik kamu di gereja, baik kamu di kampung, dimanapun, kamu perhatikan orang lain. Jangan kita boleh di rumah memperhatikan ini, bukan hanya sekedar kita juga harus di luar, tapi contohnya melalui sekarang kan kayak online. Ya kita nggak tahu nih, misalnya nih kita kasih share ayat-ayat kepada WhatsApp gitu. Kita nggak tahu kan, tiba-tiba dibaca, hai, misalnya hai, semangat ya. Tiba-tiba dia lagi galau kan dibacanya, semangat. Wah, makasih ya, sangat memberkati. Itu juga suatu hal memperhatikan. Itu soal karena kita melihat, kita nggak tahu keadaan kita sekarang ini. Nggak tahu kita ada yang bunuh diri ya, diam-diam nggak tahu ya. Tapi karena kita sudah memperhatikan, punya inisiatif, kita kasih ayat-ayat melalui apa saja, apakah kita memperhatikan, kita mempedulikan dia, itu suatu luar biasa. Percaya deh, mulut melalui ke mulut, wah diri dia, percaya deh. Kalau kita dimuliakan, Tuhan juga mereka ingat, saya mau datang dong kepadamu, apa sih rahasianya kamu bisa begini-begini. Kita katakan, karena Yesus ada dalam hidup saya. Mereka juga mengatakan, oh ada Yesus ya, ya udah deh, saya ikutlah sama kamu, mengapain gitu, ya udah. Percaya dia akan mempengaruhi apa yang kita lakukan juga. Amin. Jadilah generasi yang penuh inspirasi. Oke, next selanjutnya. Oke. Bagaimanakah generasi yang penuh inspirasi? Yang ketiga, menikmati suasana yang ada. Ya, kalau kamu menjadi generasi yang penuh inspirasi bagi orang lain, kamu harus menikmati suasana yang ada dulu. Generasi yang penuh inspirasi bisa menikmati atau menciptakan suasana yang ada. Apa sih menikmati suasana yang ada? Next selanjutnya. Cara generasi yang menikmati suasana yang ada, yaitu berdoa kepada Tuhan. Misalnya nih, jika kita mau menjadi inspirasi, generasi yang inspirasi bagi orang lain, kita harus menikmati suasana kita. Maka cara generasi itu menikmati suasana yang ada, kita harus melakukan apa gitu. Ya udah, daripada kita tidak bisa melakukan, kalau kita secara pribadi gitu kan, ya udah kita berdoa kepada Tuhan. Yakin ya, generasi yang menginspirasi menggunakan waktunya berdoa, tentu akan mempengaruhi teman sekitarnya. Percaya, kalau kamu melakukan suatu tindakan, kamu menciptakan suasanamu yang ada, kamu mengambil, saya berdoalah. Kamu berdoa, percaya deh. Oke, biasa-biasa aja, tapi
hal berikutnya Tuhan juga akan memberkati kamu. Percaya deh. Orang lain juga akan, wah dia ini rajin banget gitu. Apakah dia melakukannya ini nih? Nah, saat dia mendaik samamu, wah kamu benar-benar luar biasa. Ya Tuhan yang luar biasa karena Tuhan memberikan saya bisa menikmati suasana ini dengan yang baik. Kita harus melakukan berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita berdoa. Amin. Karena sebagai generasi yang Kristen, kita juga harus punya doa. Kehidupan kita doa juga. Kita nggak bisa mengandalkan kita sendiri kalau kita nggak berdoa. Kita nggak bisa menjadi inspirasi kalau kita nggak ada hubungan kita dengan Tuhan. Nggak bisa. Ada siapa yang bilang, saya mau punya hubungan kalau dia nggak berdoa? Mana bisa? Punya doa dulu kita bisa melakukan hubungan Tuhan. Amin. Maka orang lain juga bisa kita inspirasi. Kedua, bagaimana generasi menikmati suasana yang ada? Kita belajar. Seperti Kak Anggi juga kita belajar terus. Oke, kata orang, belajar nggak ada gunanya. Nggak usah dengar apa pendapat orang. Jadilah diri kita sendiri. Karena Tuhan menciptakan kita apa adanya. Ya kamu segitunya. Nggak usah pedulikan orang lain. Ingat, generasi yang menginspirasi menggunakan waktunya baik melalui belajar atau membaca buku dan sebagainya, tentu juga mempengaruhi teman di sekitarnya. Benar. Sebagai generasi yang menginspirasi, kita bagaimana kita menikmati suasana yang ada. Ya kita melakukan sesuatu kegiatan gitu, bahkan belajar. Amin. Belajar sampai kita benar-benar hal yang kita dapatkan sehingga generasi berikutnya bisa menginspirasi kita. Amin. Yang ketiga, kita harus berpikir positif. Generasi yang berpikir positif bisa menikmati berbagai hal yang positif. Bahkan berpikir positif akan mempengaruhi orang lain juga untuk berpikir positif. Iya, misalnya bagaimana kita ini keadaan darurat, kita juga harus berpikir positif. Apa yang kita lakukan supaya orang lain juga mengikuti kita? Kenapa? Kalau orang lain mengikuti kita, otomatis mereka menaik tentang kita. Apa sih yang kamu pikirkan bisa begini? Apa sih menjadi motivasi? Karena motivasiku adalah karena Yesus juga menolong saya, misalnya seperti itu. Oke, misalnya kamu berpikir positif itu, contohnya apa kamu mau membuat kegiatan sesuatu, itu juga berpikir positif. Orang lain juga akan mempengaruhi. Wah, dia mau belajar ini, masak, ayo ikut. Itu suatu inspirasi juga. Jangan salah. Amin. Mau jadi generasi yang penuh inspirasi, kita harus mau berpikir positif. Orang lain juga akan percaya, akan mempengaruhi orang lain juga. Sekali lagi ya, bukan tapi ini suatu kesaksian juga. Jadi waktu saya di Wisma kan saya kan pas itu pertamanya kan negatif. Yang pas kembalinya positif, kembali lagi. Pas positif itu saya datang susternya, katanya, kamu balik lagi, katanya. Tuan Eben katanya, iya, makanya kalau mau nggak balik suster bilang bikin aja lah negatif supaya saya balik. Nah, setelah itu saya udah di swab, udah di ini kan, saya kan otomatis harus menikmati suasana saya di kamar sendirian, ditempatkan sendiri. Aduh, saya berpikir apa nih asma. Jadi waktu itu saya hanya berpikir positif. Saya bilang, daripada saya nggak ngapain-ngapain di sini, daripada cuti dengan. Jadi saya keluar. Jadi saya masuk ke kantor suster ini, jadi saya ajak bicara lah dia. Saya ajak bicara tentang ini. Perkenalan melalui kita nggak langsung katakan kamu percaya sama Yesus, enggak, tapi melalui kita kata-kata membangun motivasi. Wah, percaya dia. Puji Tuhan, waktu selesai bicara dia datang ke kamar saya. Ebenezer, saya percaya kamu benar-benar anak muda yang jadi dia bilang, intinya dia bilang terima kasih. Saya sangat terharu atas kata-katamu. Jadi saya bisa, artinya adalah kita harus berpikir positif. Kalau kita bisa percaya, kalau kita berpikir positif, orang lain juga akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Maksudnya orang lain akan ikut apa yang kita lakukan. Maksudnya seperti tadi, suster itu juga datang ke kamar saya dan dibilang, terima kasih atas motivasimu. Karena dia terharu. Setelah dia, orang lain juga akan dimotivasi yang lain. Pada saat saya keluar dari Wisma, teman-teman, saya ditelepon, Eben, bagaimana kabarmu? Puji Tuhan banget. Nggak ada suster nggak ada pasien keluar dari Wisma tiba-tiba telepon butuh cerita gitu kan. Artinya ada inspirasi yang kita buat kepada orang lain. Amin.
Kalau kita mau jadi generasi yang penuh inspirasi, nikmati deh suasana yang ada. It's okay, berat. Kadang kita jenguk, tapi ingat, saat kita berpikir positif, kita bisa mengalahkan kejenuhan itu. Amin. Jadilah generasi yang penuh inspirasi. Next, selanjutnya. Ini contoh, jadi ada buku, ini juga suatu memang inspirasi banget, di mana ini ia mengatakan seperti ini. Melakukan dengan sungguh-sungguh adalah cara memusatkan perhatian kepada hal-hal yang benar demi waktu, hari demi hari, dan kemudian mengalihkan dengan cara yang konsisten. Ya benar, kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kita melakukannya dengan segenap hati kita, percaya deh, hal yang kita pikirkan, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan muliakan. Amin. Dan juga yang kedua, hanya ada satu penyebab kegagalan manusia, adalah kurangnya keyakinan manusia pada jati dirinya. Sebenarnya kita kadang mengatakan saya nggak bisa, tapi kita bisa. Yakinlah, kalau kamu yakin, aku pasti bisa. Amin. Oleh karena itu, jika kita menjadi generasi yang penuh inspirasi bagi orang lain, yakinkan dirimu kepada Tuhan. Yakinkan apa yang kamu saksikan kepada orang lain. Percayalah, seperti William James juga. Dia meyakinkan bahwa dia bisa. Puji Tuhan, dia bilang, si William James ini, wah dia orang yang luar biasa. Karena dia meyakinkan dirinya. Karena orang lain bilang dia nggak bisa, tapi dia bisa. Karena dia meyakinkan hidupnya. Inilah jati dirinya. Karena apa? Karena dia ingat Tuhan yang Maha tahu. Kita nggak tahu kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus menjadi inspirasi bagi orang lain. Amin. Next, selanjutnya. Oke, sebagai kesimpulan, jadikan masa mudamu penuh inspirasi dimanapun kamu berada. Lakukan yang bisa kamu lakukan sehingga kamu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Lakukan yang bisa kamu lakukan, jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah generasi yang penuh inspirasi bagi orang lain, bahkan di keluarga, bahkan di tempat kerjamu, bahkan dimanapun kamu berada. Oke, jangan pernah menyerah. Kita lebih kuat daripada yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.